Bapak Ibu, kekasih Tuhan Yesus, kami presbiter yang bertugas atas nama Majelis Jemaat Bethesda Sidoarjo mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Pemberita firman pada ibadah kita saat ini adalah Pendeta Yesa Latumahina. Umat yang dikasihi Kristus, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai ibadah di Minggu pagi ini dengan satu pernyataan iman bahwa pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing pada saat ini tertulis dalam surat Roma 3 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24 yang menyatakan kepada kita semua, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
Dipersilakan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku atas segala dosa kita. Ya Allah Maha Kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Namun menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui Bapa, sering kami berdosa menggembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu, sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes 3, ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Nyanyikan damai besar
Jemaat, mari berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dari surat Efesus 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh imam, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang pada minggu pagi ini terambil dari Roma 3 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-26 di bawah tuntunan tema Kristus menjadi jalan pendamaian. Namun sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kami boleh mensyukuri akan kebaikan Tuhan karena memberi kesempatan kepada kami semua di saat ini, di minggu pagi ini Tuhan, untuk boleh dilawat lewat pemberitaan firman Tuhan. Kami sadar sungguh Tuhan, firman Tuhan ini mengandung kebenaran kehendak Tuhan yang hendak menjadi tuntunan, menjadi pedoman untuk kami lakukan dalam hari-hari hidup kami. Tapi kami sadar sungguh Tuhan, sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, kami tidak mampu untuk mengerti, memahami akan makna firman Tuhan yang terkandung di dalam firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan ini Tuhan. Kuasailah kami semua dengan Roh Kudus, berikan hikmat pengertian kepada kami semua. Terlebih lagi Tuhan, keinginan untuk mau melakukan semuanya ini di dalam kehidupan beriman kami setiap hari. Kami sambut firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Firman Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, pembacaan Alkitab atau firman Tuhan pada minggu hari ini terambil dari surat Roma pasal 3 ayat 21 hingga yang ke-26 yang menyatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikianlah bacaan Alkitab hari ini. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lahirnya gereja Protestan tidak terlepas dari peran utama seorang profesor di bidang teologi, sekaligus pastor Katolik asal Jerman yang membawa perubahan besar dalam sejarah kekristenan di dunia, yang bernama Martin Luther. Ia melakukan berbagai tindakan protes terhadap kepemimpinan atau otoritas gereja Katolik pada tahun 1517 dengan menempelkan 95 dalilnya di pintu gereja Semua Orang Kudus sebagai bentuk protesnya terhadap berbagai bentuk penyelewengan yang dilakukan gereja Katolik Roma. Salah satunya yang menjadi perhatian Luther adalah memprotes adanya penjualan indulgensi atau surat penghapusan dosa oleh Frater Johann Tetzel yang menawarkan pengampunan dosa dapat diperoleh dengan sejumlah uang yang boleh dibayarkan ketika jemaat Tuhan membeli surat tersebut. Hal ini dilakukan guna mendapatkan dana bagi pembangunan Basilia Santo Petrus di kota Roma. Selain itu, Luther juga menekankan bahwa keselamatan dan hidup yang kekal tidak diperoleh dari perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan atau atas dasar usaha manusia semata-mata, namun semua boleh diterima oleh orang percaya sebagai anugerah dari Allah melalui iman dalam Yesus Kristus Anak Allah, Sang Penebus dosa. Ia juga menentang otoritas atau jabatan kepausan dengan mengajarkan bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang diwahyukan secara ilahi oleh Allah. Sehingga Alkitab harus bisa diakses oleh semua orang dalam berbagai macam bahasa, mengingat saat itu Alkitab tidak diperkenankan untuk dimiliki atau dibaca oleh jemaat awam. Bapak, Ibu, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari upaya reformasi inilah kemudian lahir 5 semboyan atau prinsip gereja yang begitu mempengaruhi doktrin atau ajaran gereja sampai saat ini. Yang pertama adalah sola Christus, yaitu hanya di dalam Kristus. Kemudian yang kedua adalah sola scriptura, yaitu hanya Alkitab sumber kebenaran tertinggi, bukan tradisi gereja. Kemudian yang ketiga adalah sola gratia, bahwa hanya karena anugerah Allah. Kemudian yang keempat adalah sola fide atau hanya iman sumber keselamatan.
Dan yang kelima adalah sola deo gloria, atau segala kemuliaan bagi Allah. Jemaat, yang terpenting bagi Luther adalah doktrin pembenaran, yakni tindakan Allah menyatakan benarnya seseorang berdosa oleh karena iman melalui kasih karunia atau rahmat Allah. Apa yang dikatakan oleh Luther ini tidak terlepas dari kebenaran Alkitab. Salah satunya adalah surat Paulus kepada jemaat di kota Roma yang menjadi perenungan firman Tuhan saat ini, yang intinya menyatakan pembenaran hanya oleh iman. Dalam artian, sepatutnya lah kita dihukum atau dibinasakan karena setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Namun karena karya penebusan Allah itulah lewat diri anaknya Yesus Kristus, maka kita dibenarkan dari dosa-dosa kita sebagai orang benar karena kebenaran dalam diri Yesus dalam iman percaya kepadanya. Oleh sebab itu, ketika menelaah perikop bacaan kita hari ini, maka ada beberapa pokok pikiran yang boleh disampaikan oleh Rasul Paulus ini dalam suratnya bagi jemaat di kota Roma ini. Yakni yang pertama, bahwa dalam perjanjian lama, Allah memberi hukum Taurat bagi Israel lewat Musa untuk mengatur kehidupan umat sesuai dengan kehendak Allah dan menuntun mereka untuk memperoleh keselamatan. Lewat hukum Taurat ini, orang mulai mengenal mana perbuatan baik dan mana yang perbuatan dosa sebagai bentuk ketidaktaatan kepada kehendak Allah. Selain itu, sunat begitu penting dalam tradisi kehidupan keagamaan Yahudi sebagai tanda perjanjian sebagai umat pilihan Allah. Sehingga bagi orang Yahudi sangat mementingkan sunat dan hukum Taurat sebagai jaminan keselamatan bagi mereka sebagai umat pilihan Allah yang punya hak istimewa. Sayangnya kedua hal ini bagi Paulus telah gagal mengantarkan umat pada keselamatan. Terbukti Tuhan juga atau Allah masih mengutus para nabi untuk menyampaikan kehendak Allah di tengah kehidupan umat untuk boleh menuntun mereka kepada keselamatan. Oleh karena itulah bagi Paulus sunat dan Taurat sebagai acuan kehidupan umat pada kenyataannya tidak bisa membawa manusia pada keselamatan, karena kenyataannya membuktikan bahwa tidak ada satupun manusia yang kedapatan mampu untuk melakukan Taurat secara baik dan benar, apalagi tepat dan sempurna. Kemudian hal yang kedua yang mau disampaikan oleh Paulus, bahwa karena hukum Taurat tidak mampu ditaati dengan baik dan benar, maka Allah kemudian mengambil inisiatif itu untuk bisa membenarkan manusia dari dosa-dosanya dengan cara mengutus Yesus Kristus sebagai jalan pendamaian antara Allah dan manusia. Sehingga Paulus dalam suratnya ini menegaskan bahwa semua bisa terjadi karena kasih, karena kemurahan, karena anugerah Allah atau sola deo. Untuk menyelamatkan manusia dari penghukuman kekal, manusia dibenarkan hanya di dalam Kristus atau sola Kristus. Yesus Kristus disebut sebagai jalan pendamaian yang memulihkan kembali relasi Allah dengan umat manusia karena beberapa alasan penting, yakni karena Yesus anak Allah, anak yang tunggal. Ia datang ke dunia ini sebagai Mesias. Ia rela mati menjadi korban persembahan anak domba tanpa celah, tanpa dosa, sehingga ia korban yang agung atau sempurna guna karya penebusan Allah bagi manusia. Ia datang bukan untuk melenyapkan hukum Taurat, namun untuk menggenapinya. Dan lewat kebenaran Yesus ini manusia yang berdosa dibenarkan dan diselamatkan. Dan Yesus datang untuk membawa keselamatan yang sifatnya universal atau mendunia, bukan hanya bagi bangsa Yahudi,
namun juga bagi semua bangsa, termasuk kita yang ada saat ini, sekaligus juga mengenapi nubuatan tentang karya Allah yang dinubuatkan oleh para nabi tentang keselamatan yang akan Ia nyatakan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa penyaliban Kristus ini menjadi korban pendamaian guna memberi pembenaran atas dosa-dosa manusia, telah memulihkan kembali atau mengembalikan citra manusia sebagai manusia yang mulia. Karena sejak awal manusia diciptakan segambar atau serupa dengan Allah, namun akhirnya hilang karena jatuh dalam dosa. Penyaliban ini sekaligus memulihkan relasi manusia dengan Allah yang semula terputus karena perbuatan dosa manusia. Kemudian hal yang ketiga yang mau disampaikan Paulus adalah cara memperoleh anugerah keselamatan itu, yakni hanya bisa didapatkan dengan pengakuan iman percaya dalam diri Yesus Kristus. Iman percaya inilah yang pada akhirnya menjadi jembatan penghubung atau akses bagi kita semua menuju keselamatan yang kekal dalam diri Yesus Kristus. Sehingga dinyatakan, di luar Kristus tidak ada jaminan keselamatan. Untuk itu, sangat jelas tertulis dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, sola gratia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, sola fide, tidak bisa binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jemaat, keselamatan yang ditawarkan oleh Allah, yang bagi Paulus ini diberikan dengan cuma-cuma, tanpa bayaran apapun, meskipun Allah itu sendiri harus membayar mahal lewat darah Anaknya yang tunggal, sehingga keselamatan itu bisa didapatkan siapa saja, haruslah direspon dengan iman yang sungguh pada Kristus, sebagai bukti pengakuan iman percaya kita kepada karya agungnya. Iman ini adalah bukti respon balik kita terhadap tawaran keselamatan yang Allah tawarkan kepada kita. Dan apa yang disampaikan Rasul Paulus ini tentu menjadi kabar sukacita, kabar gembira, kabar baik bagi kita semua, yang notabene bukan keturunan Yahudi, tetapi kemudian ditarik masuk dalam karya keselamatan Allah lewat iman percaya kita. Ingat, tidak peduli seberapa kelamnya dosa masa lalu kita, ataupun dosa apa yang kita lakukan saat ini, atau nanti di masa yang akan datang, pengampunan itu tetap tersedia bagi kita semua. Allah memutihkan dosa-dosa kita dan Ia tidak memperhitungkannya lagi ketika kita mengatakan atau mengaku iman percaya kita akan karya penebusan lewat Anaknya. Iman ini menjadi jembatan bagi kita untuk datang kepada Allah dan mengalami pengampunan, dibenarkan oleh Allah menjadi anak-anak Allah. Pembenaran oleh Allah ini membebaskan kita dari kutukan dosa. Dan kita diberikan kesempatan ada dalam pertobatan dan memperbaharui hidup dan mengalami keselamatan yang Allah tawarkan. Karena hanya oleh kemurahan dan kebaikan Allah, pembenaran dan keselamatan itu menjadi sebuah anugerah yang boleh kita terima. Meskipun sesungguhnya kita tidak pantas untuk menerimanya. Namun Allah telah melayakkan kita semua untuk menerimanya dan menjadi milik kepunyaan kita dengan cuma-cuma. Jemaat yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa manusia dibenarkan karena iman ini menjadi fokus teologi Paulus dilatar belakangi oleh masalah dalam jemaat di kota Roma ini yang sangat terpengaruh dengan ajaran Yahudi saat itu yang menekankan bahwa manusia hanya bisa diselamatkan
karena perbuatan baik atau karena ia melakukan berbagai kewajiban keagamaan ataupun melakukan perintah yang ada dalam hukum Taurat. Padahal pada kenyataannya hal ini tidak sanggup untuk dilakukan oleh manusia. Dan ketika ini bisa dilakukan juga jauh dari harapan Allah. Sehingga Paulus menekankan bahwa manusia diselamatkan bukan karena amal perbuatannya atau ibadahnya dalam hidupnya sebagai pahala yang ia terima, tetapi imannya kepada Kristus. Jemaat, jika dibandingkan dengan iman versi dari Yakobus, maka tentu hal ini dirasa bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Paulus tadi, karena sedikit agak berbeda kalau kita tanggapi sekilas dengan apa yang Rasul Yakobus sampaikan. Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Tentu alasan konteks surat Yakobus ditulis pasti berbeda dengan konteks di mana surat Roma ini ditulis. Karena dalam surat Yakobus kita bisa melihat jelas kritik Yakobus kepada mereka, para orang Kristen, jemaat Kristen yang mengaku Kristen, namun sayang hidupnya sama sekali tidak mirip dengan hidup sebagai orang Kristen. Iman hanya sebatas pengakuan yang keluar dari mulut saja, tak tampak dalam perbuatan sebagai orang beriman. Sehingga bagi Yakobus pengakuan iman mereka penuh dengan kepalsuan atau kepura-puraan. Karena baginya penting sekali iman itu bukan hanya sebatas pengakuan saja, namun harus berbuah di dalam perbuatan. Dengan demikian jika kita memahami alasan penulisan dalam konteks dan permasalahan yang berbeda dalam surat Roma dan surat Yakobus, maka kita akan menemukan benang merah teologi Paulus dan Yakobus dalam memahami iman Kristen ini. Dari penjelasan inilah kita bisa memahami maksud dari Rasul Paulus dalam firman Tuhan saat ini dengan sangat baik. Dengan tidak berpikiran sempit atau dangkal menyangkut atau soal iman percaya. Ketika kita sudah menyatakan iman percaya kita dan menerima karya keselamatan Allah sebagai anugerah luar biasa yang Allah berikan dalam hidup ini, maka pertanyaan penting selanjutnya adalah apa tindak lanjut yang akan kita lakukan dalam merespon kebaikan atau kemurahan Allah tersebut. Itu artinya sekalipun orang Kristen sudah dimerdekakan dari dosa oleh imannya, tidak berarti kita bebas hidup sesuka hati kita atau terus berulang-ulang kali melakukan perbuatan dosa. Iman bukan soal kita mengimani atau kita percaya pada kuasa Tuhan, namun soal bagaimana kita menghargai pengorbanan Kristus lewat kehidupan kita, dengan mau memberi diri, dituntun berjalan dalam kehendak Allah. Mau memberi diri meneladani Kristus dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Iman ini harus benar-benar berakar kuat dalam kehidupan kita. Harus bertumbuh juga menghasilkan buah. Iman ini harus kita pertanggungjawabkan dalam kehidupan setelah kita menerima pengampunan atau anugerah dari Allah. Maka janganlah kita berbangga diri bahwa posisi kita saat ini sudah aman karena kita memeluk agama Kristen. Kita sudah selamat ketika kita percaya Yesus Sang Mesias atau sudah menerima baptisan atau mengaku iman percaya dalam CD pengakuan iman yang kita lakukan. Lalu kita hidup sesuka hati kita. Harus diingat, sekalipun orang Kristen sudah dimerdekakan dari dosa oleh iman, tidak berarti orang Kristen bebas berbuat dosa karena sudah punya tiket emas di tangan untuk ke surga. Tentu pemikiran ini keliru. Disinilah kita mempermainkan kemurahan dan anugerah yang telah Allah beri dalam hidup kita.
Kita telah diundang untuk masuk melalui pintu perdamaian lewat Yesus Kristus yang sudah Allah bukakan selebar-lebarnya bagi kita. Maka ketika kita masuk, haruslah kita menjadi pribadi yang mau dibaharui oleh Tuhan, meninggalkan manusia lama kita dan menjadi manusia baru. Kita diajak untuk membangun kehidupan beriman dalam terang firman Tuhan. Jangan sampai kehidupan beriman kita kedapatan kosong, hampa tanpa arti. Jangan sampai kehidupan beriman kita seperti fenomena fata morgana. Namun kehidupan beriman kita harus menjadi bukti jati diri kita sebagai orang Kristen yang baik dan benar. Sehingga iman kita benar-benar berkualitas, sehingga kita layak disebut sebagai anak Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak perlu bertepuk dada atau bermegah sebagai seorang Kristen pemilik keselamatan, sebagai anak-anak emas Allah. Kita pakai aksesoris simbol salib di kalung ataupun di anting, ataupun melakukan atau memberi tanda tato salib di bagian tubuh kita, atau di rumah kita terpajang berbagai simbol agama yang ada di dinding rumah kita. Kita hafal begitu banyak ayat-ayat Alkitab, kita setia beribadah, namun sayang perbuatan kita dalam relasi dengan sesama sama sekali tidak mencerminkan kita anak Allah. Kita gagal menghadirkan keluarga Kristen yang sejati dalam kehidupan nyata. Kita gagal menjadi garam dan terang dunia. Kita justru mempermalukan Tuhan dengan simbol-simbol yang ada, yang kita pakai atau kita gunakan sebagai orang yang tak beriman, di mana kesalehan yang penuh dengan kepalsuan nyata di sana. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam situasi kondisi COVID saat ini, firman Tuhan saat ini menjadi sangat relevan bagi kehidupan beriman kita. Iman percaya saya, Bapak Ibu, Saudara sekalian diuji di tengah-tengah badai COVID-19 ini. Benarkah kita benar-benar beriman teguh di dalam Tuhan di saat situasi COVID akhir-akhir ini begitu menakutkan? Benarkah iman membuat kita tetap hidup dalam kecemasan atau ketakutan atau berbagai kekhawatiran yang membelenggu hari-hari kita? Benarkah karena iman membuat kita tidak aware dengan situasi yang ada dan tidak taat prokes, sehingga mencelakakan diri sendiri juga orang lain? Apakah iman kita tetap teguh meskipun sakit penyakit menggerogoti tubuh kita? Apakah kedukaan yang kita alami membuat iman kita menjadi goyah? Atau apakah kepahitan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita membuat kita pada akhirnya berpaling muka dari Allah? Bapak Ibu, beriman adalah cara kita bertahan di tengah gempuran masalah yang terjadi dalam hidup ini. Iman adalah soal kita pasrah dan percaya pada rencana Allah atau berdamai dengan kehendak-Nya. Iman adalah suara kita percaya meskipun segala sesuatu sedang tidak baik-baik saja. Iman adalah soal kita meyakini Allah selalu setia menolong kita. Ingat, iman adalah syarat utama bagi kita untuk mengalami pertolongan Allah dalam hidup ini. Sebagaimana kesaksian Injil, bahwa mereka yang mengalami mujizat penyembuhan yang Yesus lakukan, semata-mata bisa terjadi karena iman percaya mereka. Itu sebabnya di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dengan kata lain, iman melampaui pikiran rasional kita sebagai manusia akan adanya kuasa Allah yang luar biasa dahsyatnya, yang berperan besar dalam kehidupan kita.
Jangan sampai iman kita seperti iman Thomas, melihat dulu baru percaya. Maka mari berimanlah secara baik dan benar, pertahankanlah kemurnian iman percaya kita di tengah berbagai pergumulan berat yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tetap teguh pertahankan iman percaya kita meskipun saat ini situasi sedang sulit-sulitnya. Kita berada dalam hantaman pandemi virus corona yang telah menimbulkan banyak kesulitan, penderitaan, kedukaan, bahkan air mata. Iman Kristen hendaknya tidak tipis atau sebatas kulit ari luar kita saja, namun harus bisa mendarah daging dalam diri kita, dalam diri setiap orang percaya. Iman harus mewarnai seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu, hendaklah iman kita ibaratnya seperti sebuah paku, dan masalah itu ibarat sebuah palu. Jika paku itu dihantam berulang-ulang kali oleh palu, maka yang terjadi, ia akan semakin tertancap kuat dan dalam sehingga sulit untuk dicabut kembali. Jangan menjadi paku yang mudah bengkok sekali dipukul, tetapi tetaplah tegar ketika dihantam oleh berbagai persoalan kehidupan. Hendaklah kita semua semakin kuat di dalam Kristus. Hanya dengan beriman kepada Kristus saja, kita semua diizinkan untuk mengalami berbagai berkat Tuhan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan iman yang sejati di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, kita sambut pemberitaan firman Tuhan ini dengan angkat pujian dari GB 38 ayat yang pertama dan yang ketiga. Jemaat bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh vokal grup Apostolos.
Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Berdirinya negeri ini, Tuhan, atas kehendak-Mu. Tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, bukannya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah? Kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, Di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kebetulan dan dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Berdirinya negeri ini, Tuhan, atas kehendak-Mu. Tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, bukannya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah? Kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kami dalam dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan
kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, Tuhan. Terima kasih atas kidung pujian, semoga menjadi persembahan yang menyenangkan di hati Tuhan. Dan Tuhan tetap mampukan untuk tetap setia melayaninya. Bapak Ibu, mari satukan hati untuk boleh ada dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami boleh menikmati hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Nafas hidup, kesehatan, kekuatan yang boleh kami terima sebagai anugerah luar biasa yang boleh kami nikmati sampai dengan detik ini. Terima kasih Tuhan atas waktu kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami semua untuk bisa beribadah, mendengarkan firman Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, ataupun juga menyampaikan, menaikkan berbagai rasa syukur kami, doa kami untuk setiap kebaikan, untuk setiap berkat yang boleh kami terima di sepanjang minggu yang sudah boleh kami lalui. Kami boleh bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang boleh memberikan pertambahan usia bagi jemaat Tuhan yang boleh menikmati berkat pertambahan usia dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga. Kami juga boleh mensyukuri akan kebaikan Tuhan yang boleh dinyatakan dalam kehidupan jemaat Tuhan yang boleh mengalami pemulihan kesehatan, boleh mengalami kesembuhan atas sakit yang mereka alami. Kami juga boleh mensyukuri akan kebaikan Tuhan yang boleh dinyatakan dalam setiap pergumulan kehidupan, atas jalan keluar, atas pertolongan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk tidak hanya menerima berbagai berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kami, tetapi menggunakan semua berkat yang boleh Tuhan anugerahkan itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga boleh bersyukur Tuhan di pagi hari ini, Tuhan melawat kami lewat sapaan firman Tuhan yang mengingatkan kami akan begitu luar biasa kasih anugerah Tuhan, sehingga keselamatan itu boleh kami terima lewat pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk menghargai setiap kasih setia yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh menyambut pengorbanan Kristus demi memberikan keselamatan jalan pendamaian bagi kami. Dengan memiliki iman yang teguh, bukan hanya sebatas kata-kata di bibir saja, tetapi iman itu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam berbagai perbuatan yang kami lakukan. Biarlah itu menunjukkan kehidupan seorang Kristiani yang benar-benar meneladani akan perjalanan Kristus menyatakan kasih dan kemuliaan lewat apa yang boleh kami lakukan di dalam laku hidup kami. Bapa di surga, kuatkan iman percaya kami ketika kami menghadapi berbagai persoalan berat, ketika kami ada dalam berbagai kesulitan kehidupan. Kami percaya ketika Tuhan mengizinkan semuanya terjadi, ada maksud Tuhan. Tuhan hendak membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang tegar, yang tetap percaya akan kuasa Tuhan, yang sanggup untuk menolong kami. Biarlah iman kami boleh bertumbuh dalam hari-hari hidup kami, lewat berbagai hal yang kami alami dalam hidup ini, kami semakin dikuatkan iman percaya hanya kepada Allah yang kami kenal lewat Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami.
Bapa di surga, kami berdoa, kami bersyukur atas ibadah minggu yang boleh berlangsung di pagi ini, meski harus dilakukan secara online. Tuhan memberkati kehidupan jemaat-jemaat Tuhan yang di saat ini boleh meluangkan waktu khusus mereka untuk boleh ada beribadah di rumah masing-masing di 14 sektor pelayanan yang ada. Tuhan mengenal setiap keluarga dengan beban-beban pergumulan mereka masing-masing. Tuhan hadir senantiasa memberkati akan apa yang dikerjakan, akan apa yang dilakukan, memberkati setiap tugas tanggung jawab yang boleh Tuhan percayakan. Dan biarlah lewat semua yang mereka lakukan ini Tuhan, ada berkat Tuhan yang tetap mengalir dalam kehidupan umat Tuhan ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam masa tumbuh kembang mereka, dalam masa belajar mereka yang juga harus dilakukan secara online. Biarlah tidak mengurangi semangat mereka untuk tetap menuntut ilmu demi masa depan mereka. Tuhan juga memberkati anak-anak kami dalam lingkungan pergaulan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka lakukan, lewat semua yang boleh Tuhan anugerahkan kepada anak-anak kami Tuhan, khususnya yang sudah bekerja, yang dekat ataupun yang ada di luar kota. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang ada dalam berbagai kesedihan, dalam berbagai kekecewaan, dalam berbagai himpitan ekonomi, atau yang ada dalam berbagai persoalan-persoalan yang sampai saat ini tidak terpecahkan. Biarlah kehadiran Tuhan boleh selalu nyata dalam kehidupan mereka, memampukan mereka, menolong mereka, memberikan jalan keluar, memberikan penghiburan, agar bisa melewati setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan. Kami juga teringat akan jemaat Tuhan yang ada dalam kelemahan tubuh karena sakit di usia yang lanjut ataupun karena sakit yang berkepanjangan yang harus dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini terpapar virus corona dan harus dirawat di rumah sakit ataupun melakukan isolasi mandiri. Dengan berbagai keluhan yang dirasakan, Tuhan nyatakan pertolongan Tuhan. Tuhan lawat mereka satu persatu. Tuhan berkati apa yang dimakan dan minum. Lewat obat-obatan yang boleh mereka konsumsi, agar itu bisa mendatangkan kesembuhan, mendatangkan pemulihan bagi tubuh jasmani mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada dalam duka cita, karena kehilangan anggota keluarga yang mereka kasihi, yang mereka cintai. Biarlah Tuhan memeluk mereka semua dengan kekuatan, dengan penghiburan, sehingga mereka mampu untuk melewati kedukaan atau kesedihan yang ada. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, untuk sinode GPIB khususnya, untuk Mupel yang akan dilakukan di tingkat Jawa Timur yang ke-21, meskipun harus dilakukan secara daring karena situasi dan kondisi yang ada. Tuhan memberkati semua persiapan yang ada. Kami juga berdoa untuk GPIB Bethesda dalam tugas kesaksian, dalam tugas pelayanan yang boleh Tuhan percayakan kepada kami semua. Berkati semua perangkat pelayan yang ada di dalamnya dengan semua program-program pelayanan yang akan dilakukan di tengah situasi kondisi pandemi saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat bijaksana, kemampuan bagi kami semua, sehingga semua pelayanan yang boleh kami lakukan itu boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Kami juga menyerahkan akan ibadah yang boleh berlangsung saat ini Tuhan. Berkati semua anak-anak Tuhan yang boleh melayani di minggu pagi ini Tuhan, sehingga ibadah secara online ini bisa berlangsung dengan segala baik. Biarlah berkat Tuhan, sukacita, kesetiaan tetap Bapa anugerahkan kepada setiap kami,
agar kami dimampukan untuk terus melayani di kebun anggur yang Tuhan percayakan kepada kami semua. Tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, jelang hari ulang tahun kemerdekaan negara kami yang akan jatuh tanggal 17 Agustus nanti. Tuhan pulihkan, Tuhan kasihani bangsa dan negara kami. Biarlah berbagai upaya yang boleh dilakukan pemerintah kami untuk bisa memutus mata rantai virus corona dengan berbagai upaya yang boleh dilakukan lewat program vaksin, lewat upaya PPKM ataupun juga lewat berbagai upaya-upaya lainnya yang boleh dilakukan oleh Satgas Covid, juga para tim medis yang selalu senantiasa melayani pasien-pasien yang terinfeksi virus corona. Tuhan lindungi, Tuhan sertai mereka semua. Kami hanya bisa berdoa mengharapkan pertolongan Tuhan boleh dinyatakan dalam kehidupan bangsa dan negara ini. Kami rindu COVID-19 ini segera berakhir Tuhan, tetapi semua tidak akan terjadi jika kami tidak mendukung secara penuh berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami. Biarlah kesadaran untuk taat prokes tetap menjadi bagian penting yang harus kami lakukan demi memutus mata rantai virus corona ini Tuhan. Lalu Bapa, kami memasrahkan akan perjalanan hidup kami di minggu yang baru yang akan kami lalui. Kami meminta berkat penyertaan Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan sendiri Tuhan, tetapi mari berjalan bersama-sama dengan kami, agar kami dimampukan untuk boleh melewati hari-hari hidup kami dengan pertolongan Tuhan. Bapa, doa ini akan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur kepada Tuhan adalah akta iman. Persembahan syukur dengan pemberian yang berdasarkan apa yang ada, bukan berdasarkan apa yang tidak ada, pasti berkenan kepada Tuhan. Marilah kita memberi dengan selalu mengingat sabda Tuhan, karena kamu yang telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. 2 Korintus 8 ayat 9. Marilah kita memberi persembahan bagi kemuliaan Tuhan, bagi umat yang hendak memberikan persembahan wajib, persepuluhan, persembahan khusus, syukur, ulang tahun, dan lain-lain, serta kolekte dapat membawanya ke depan di kotak persembahan yang telah disediakan. Tuhan memberkati persembahan kita. Marilah bersyukur, muliakan
Jemaat Tuhan, dipersilakan berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Ya Bapa yang penuh kasih, Engkau sangat memberkati kami yang menyatu dalam nama-Mu, serta mengingatkan kami rela memberi dengan ketulusan hati. Sekarang terimalah persembahan syukur kami ini dan kuduskanlah menjadi alat yang hidup dalam pekerjaan-Mu di jemaat dan di tengah-tengah dunia. Amin. Jemaat, kami silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian sejenak untuk warta jemaat sepekan ke depan. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan kudus Saudara Dimas Rai Prayogo Kristianda dari sektor Eden dengan Saudari Rika Ageng Ferani dari sektor Eden. Dilaksanakan pada hari Sabtu, 28 Agustus 2021, pukul 16.00 WIB di Gereja GPIB Bethesda Sidoarjo. Prosesi pemberkatan perkawinan menerapkan physical distancing dan protokol kesehatan. Bimbingan pra-perkawinan tanggal 2 Agustus 2021, 9 Agustus 2021, 16 Agustus 2021. Pastoral perkawinan hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 pukul 17.00 WIB dihadiri oleh Majelis Jemaat Sektor Eden. Jika ada keberatan terhadap rencana perkawinan ini, dapat disampaikan ke kantor Majelis Jemaat pada setiap hari kerja sebelum pada tanggal 28 Agustus 2021. Ibadah syukur Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 akan diadakan dalam ibadah keluarga pada hari Rabu 18 Agustus 2021 pukul 19.00 secara online. Atestasi keluar. Nama keluarga Marudutua Malau, asal sektor Efrata, pindah ke Gereja GPIB Jemaat Eksklesia Kuta Bali. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerja layan selama menjadi anggota Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo. Presbiter atas nama Majelis Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan bagi warga jemaat tanggal 15 sampai dengan 21 Agustus 2021. Selamat menikmati kasih dan pernyataan Tuhan dalam usia anugerah yang baru. Bagi warga jemaat yang melaksanakan ibadah secara daring, dapat memberikan persembahan ibadah hari Minggu, persembahan ibadah keluarga, persepuluhan, dan persembahan syukur lainnya melalui rekening gereja atau dapat disetorkan ke kantor gereja pada jam kerja. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan persembahan yang diberikan. Warta keuangan dapat dibaca dalam warta jemaat elektronik. Jika ada koreksi, agar menghubungi kantor Majelis Jemaat pada hari kerja. Terima kasih atas pelayanan ibadah hari Minggu ini kepada Ibu Pendeta Yesa Jamborimias Latumahina dan semua pelayan yang bertugas hari ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat ibadah ini akan segera usai. Saya menjemput semua bangkit berdiri. Pergilah dalam damai Allah dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa.
Jemaat, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.